메이터 텔레포테이션. Pandangan di hadapannya Rosman berubah. Adik lucunya sudah menunggu dan mengkhawatirkan karena dia sakit selama 3 hari. Kakeknya juga menyapanya dengan bangga karena telah melatih Damuel. Sekarang dia itu benar-benar berpenampilan layaknya kesatria yang penuh dengan luka yang lebih gagah daripada sebelumnya. Damuel senang dengan kedatangannya Rosman. Apakah karena nanti latihannya akan berkurang saat dia mengawal Rosman? Karlstedt di sini, Rosman, aku itu merasa jantungan sendiri ketika kamu itu ikut Sterling Treasure Dieter. Nadanya penuh dengan kekhawatiran, tetapi tatapannya di sini mendesak Rosman untuk memuntahkan semua detailnya. Elvira langsung menambahkan, Rosman, mendengar berita itu hampir membuatku pingsan. Padahal kamu bukan magang kesatria, tetapi kenapa kamu bisa terlibat dengan Dieter? Apakah Cornelius tidak menghentikanmu? Aku sudah mencoba untuk menghentikannya, Bu. Hanya saja Ruven Sensei di sini menerima partisipasinya, jadi aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Lorencia di sini mendesah, dia itu kenal banget Ruven Sensei. Ruven itu dulunya ketika di sekolah itu memang sudah suka Dieter, dan dialah yang menyebabkan Dunkelverger saat ini sangat menyukai Dieter. Dan kalian di sini sudah mengalahkan Dunkelverger. Aku yakin dia di sini pasti akan mengajukan pertandingan ulang. Rosman di sini ditatap tajam sama ibu bangsawannya dan ibu adopsinya. Rosman yang putus asa didatangi sama Sylvester dengan senyum cerahnya. Rosman, kamu pulangnya terlambat. Aku sudah sangat menantikanmu. Kenapa ya ayah angkat di sini pengen banget aku segera pulang? Kamu tahu aku itu sudah lama sekali tidak mendapatkan informasi dari Hiroshure. Ditambah dengan laporan membingungkannya Wilfried. Jadi tidak mengherankan kan jika aku bertanya langsung kepada orang yang terlibat. Ayah angkat di sini seharusnya memanggil Wilfried bukan aku dan mendiskusikan bagaimana menuliskan laporan yang tidak membingungkan. Itu semuanya gara-gara kamu. Ferdinand di sini juga datang dengan senyuman. Rosman, bukankah aku sudah pernah bilang kepadamu kalau kamu harus segera pulang setelah kamu menyelesaikan semua kelasmu? Seingatku, aku cuma diberitahu kalau aku itu boleh ke perpustakaan ketika aku menyelesaikan semua kelasku. Aku tidak ingat perintah itu. Senyuman balas senyuman. Dia pun diculik sama ketiga walinya. Mulailah interogasinya. Rosman duduk di kursi, tepat di hadapannya Sylvester, Ferdinand, dan Karlstedt. Kenapa ya mereka semua itu terlihat sangat marah ya? Sylvester meminta semua orang untuk pergi, kecuali ketiga walinya. Riarda di sini juga pengen menemani mereka untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi ditolak sama Sylvester. Suasana kayak wawancara kerja kantoran. Rosman duduk sendirian, di hadapannya ada 3 orang yang mempunyai derajat di atasnya membawa kertas laporan di tangan mereka. Apa yang kamu katakan dengan pangeran? Rosman di sini tuh ragu untuk mengatakannya karena dia di sini diminta untuk merahasiakannya. Bagi Ferdinand, jika Rosman itu adalah bangsawan biasa, boleh-boleh saja untuk merahasiakannya. Tetapi Rosman di sini yang selalu membuat masalah harus mengatakan apa yang dikatakan oleh pangeran agar Rosman nanti tidak membuat masalah lagi. Kenapa kamu bisa dekat dengan pangeran padahal kamu itu terlibat dengannya itu sebentar saja? Rosman benar-benar membantah itu semuanya. Dia itu sama sekali tak dekat. Sylvester di sini masih nggak percaya. Kapan pertama kamu kontak dengan pangeran? Rosman di sini mulai menjelaskan pertama kali dia itu menyapa pangeran. Sylvester mendengarnya pusing sendiri dan hanya bisa menggosok pelipisnya. Bagi Ferdinand di sini perkataannya Rosman ini penuh dengan ironi dan sarkasme. Itu sudah seperti ngajak berkelahi pangeran. Jika pangeran di sini memusuhinya, tidak akan mengejutkan. Rosman di sini baru nyadar dia itu melakukan kesalahan dari awal. Rosman di sini baru paham kenapa pangeran itu bisa membuli dia saat tarian dedikasi. Jelaskan lebih lanjut. Ferdinand memang sudah baca laporan tentang itu, tapi dia di sini ingin mendengarkan perspektifnya Rosman. Rosman bilang Anastasius di sini itu menuduh Rosman ingin mendekati dia. Rosman pun langsung menyangkalnya dan memastikan dia tidak akan berinisiatif untuk mendekati pangeran. Mendengarnya di sini Sylvester itu malah simpatik sendiri sama pangeran. Tapi Rosman di sini perlu menegaskan bahwa dia itu bukanlah saingan gadis-gadis yang mengerumuni Anastasius. Sylvester di sini paham Rosman itu ingin menjauhkan diri dari pangeran agar tidak membuat masalah lebih banyak lagi. Tetapi caranya Rosman menyampaikan ini terlalu belak-belakan. Harusnya dibalut sama eufisme lagi. Tapi Sylvester di sini masih bingung. Rosman menolaknya mentah-mentah, tetapi kok pangeran masih mendekati dia?
Berikutnya, Rosman menjelaskan tentang pesta tehnya yang harusnya bareng guru musik plus Eglantine, malah pangeran ada di sana. Rosman di sini menambahkan, dari guru-guru bilang kalau Anastasius yang bisa ngambek gara-gara Eglantine ini mengingatkan mereka kepada Sylvester yang sangat menginginkan perhatiannya Florencia saat masa di Royal Academy. Lupakan itu semuanya. Sylvester hanya bisa memeluk kepalanya sendiri, tetapi sayangnya perkataannya para guru-guru itu juga didengarkan oleh para pengikutnya Rosmine. Tapi setidaknya dia itu merahasiakan dari Wilfrid dan Charlotte. Tapi bagi Ferdinand, dia itu mendapatkan info yang menarik tentang pangeran kedua itu naksir dengan putri Klassenburg. BTW, terkait dengan informasi romansanya Sylvester, itu sebenarnya udah diketahui oleh semua orang yang seumurannya, udah jadi rahasia umum lah. Terkejut karena para walinya di sini tuh tidak tahu romansanya pangeran, Rosman pun menambahkan informasi tentang asal-usulnya Eglantine sebagai putrinya pangeran ketiga sebelumnya. Sylvester, Ferdinand, Karstedt, semuanya itu menarik napas dalam-dalam, matanya terbelalak. Rosman di sini masih menambahkan terkait dengan kakaknya yang ingin mengembalikan Eglantine ke keluarga kerajaan dan menikahkan kepada para pangeran, dan pangeran yang mendapatkan Eglantine mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menjadi raja berikutnya. Rosman, kami itu terlibat terlalu dalam. Ternyata info yang didapatkan Rosman itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga kerajaan saja. Kalau dipikir-pikir lagi, itu didapat dari para guru Royal Academy, padahal guru Royal Academy itu statusnya sudah sebagai keluarga kerajaan. Sylvester, kelihatannya kamu harus memutuskan siapa yang akan kamu dukung. Posisinya Rosman saat ini itu membuat kita harus terlibat dengan keluarga kerajaan, entah kita ingin atau tidak. Tiba-tiba ekspresi seriusnya Sylvester. Ehrenfest selama ini bisa netral, tetapi kedekatannya Rosman dengan Anastasius membuat Ehrenfest di sini mau tidak mau terlibat dengan perebutan tahta kali ini. Rosman di sini tuh ngeri sendiri karena menurutnya sesuatu yang tidak penting ternyata itu bisa mencelakai keadipatennya sendiri. Rosman, kamu bertemu dengan pangeran lagi kan setelah pesta teh itu? Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Rosman ingin menjelaskan dulu tentang squash dan whist. Sylvester di sini juga sangat tertarik karena dia itu nggak paham laporannya Wilfrid Rosman yang telah menjadi masternya Magic Tool perpustakaan. Tentang laporan yang nggak masuk akal itu ya. Bukannya mereka itu punya tuannya sendiri. Dari pertanyaannya Ferdinand di sini, dia itu mengetahui kalau dulu itu squash dan whist itu udah biasa bergerak dan mempunyai tuannya sendiri. Tapi saat ini itu udah nggak ada Arch Nobelnya. Jadi dia nggak tahu kalau Arch Nobelnya itu udah dieksekusi. Semburat kesedihan pada Ferdinand. Ferdinand di sini kelihatannya sering ke perpustakaan dan mereka itu, para pustakawan Arch Nobel itu sering sekali membantunya dalam menemukan buku-buku yang dia butuhkan. Rosman pun melanjutkan kalau pangeran di sini memutuskan Rosman sebagai sukarelawan untuk memberikan mana kepada squash dan whist. Dia itu tidak bisa pindah menjadi pustakawan karena dia itu seorang kandidat Archduke. Sepertinya keputusanmu untuk mengadopsi Rosman itu adalah tepat, Sylvester. Jika tidak, dia itu sudah diambil oleh anggota kerajaan. Sylvester di sini senyum bangga. Hebat kan aku? Rosman di sini sekalian meminta Ferdinand untuk membantunya untuk mengaransemen lagu yang baru saja dia buat untuk Eglantine yang akan dia kirim kepada pangeran. Rosman, kamu tidak melaporkan itu sebelumnya? Tadi kan aku udah ceritakan kalau pangeran di situ kan sempat ngambek gara-gara aku telah membuat lagu untuk Eglantine. Apakah di sini itu aku perlu memberikannya langsung kepada Eglantine saja? Kamu perlu konsultasikan dulu kepada pangeran, jangan memutuskan sendiri. Tapi aku tak bisa mengatakannya, aku kan sudah berjanji untuk tidak menghubungi pangeran atas inisiatifku sendiri. Rosman, apakah kamu benar-benar berniat mengabaikan permintaannya pangeran untuk alasan sepele seperti itu? Aku itu tak mengabaikannya, aku hanya sabar menunggu Anastasius sama menghubungiku. Dia akan datang kepadaku ketika dia ingat bahwa dia membutuhkanku, ya kan? Akhirnya kamu itu kehilangan akalmu ya? Tak mungkin pangeran itu akan mendatangimu. Dia datang kok. Lebih tepatnya dia itu datang ke perpustakaan ketika aku sedang membaca dan dia pun menyeretku pergi. Rosman di sini dalam hati masih frustasi. Semenjak itu dia itu sudah tidak bisa kembali ke perpustakaan untuk membaca santai lagi. Tapi walinya di sini tuh menatap Rosman dengan kaget. Rosman, kamu bilang kalau pangeran itu mendatangimu ke perpustakaan, menjemputmu secara langsung. Kamu telah membuat pangeran mendatangimu sendiri. Gila kamu. Kan dari awal sudah aku katakan kalau aku tidak berencana untuk menghubungi pangeran. Rosman, tarik kembali janjimu itu. Apakah kamu ingin pangeran itu tiba-tiba muncul lagi saat dia membutuhkanmu? Apakah kamu itu ingin membuktikan kalau kamu itu sosok yang cukup penting bagi pangeran? Nantinya kamu itu akan menambah musuh lagi dan kamu tidak akan punya waktu membaca lagi. Baiklah,
Aku akan menarik janji itu ketika di Royal Academy nanti. Aku tidak ingin kehilangan waktu membacaku lagi. Astaga, Roseman, dengan kurangnya kemampuanmu dalam bersosialisasi, akan lebih baik untuk semua orang jika kamu hanya bersembunyi di perpustakaan setiap saat. Roseman langsung, astaga Ferdinand. Dia itu ingin langsung berpose geliko, tapi dia langsung diminta duduk sama Ferdinand. Terus kenapa kamu tadi diseret pergi sama pangeran? Dia ingin tahu yang kami diskusikan saat pesta teh dengan Eglantine. Ditambah Roseman di sini menawarkan lagu lagi plus jepit rambut untuk Eglantine sebagai permintaan maafnya, dan itu diterima dengan senang hati. Tunggu, mengapa kamu tidak berbicara kepada kami sebelum menawarkan jepit rambut? Itu kan langsung terlintas dalam benakku saja. Para walinya di sini mengangkat alis mereka, terkejut, Roseman mengacau lagi. Apalagi itu di waktu 3 hari perpanjangan sebelumnya. Ferdinand di sini langsung mencubit pipinya Roseman. Roseman, bukankah aku mengajarimu untuk berpikir sebelum bertindak, untuk tidak segera melakukan apapun yang terlintas dalam pikiranmu? Aku pikir kamu itu telah belajar menjaga kontak dan membicarakan hal-hal yang penting, tetapi tampaknya ajaranku sama sekali tidak cukup ya. Atau apakah mereka itu telah meleleh bersama dengan gumpalan mana selama 2 tahun terakhir ini? Kepalanya Sylvester itu sudah overload akan masalahnya yang dibuat Roseman. Roseman, kamu itu kelihatannya perlu di-privat lagi ya masalah komunikasi sosial. Normalnya, tahun pertama Ehrenfest tidak akan pernah berhubungan dengan keluarga kerajaan. Ditambah kamu itu punya masalah kesehatan, jadi kupikir kamu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan semua kelasmu. Dan alasanku mengizinkanmu ke perpustakaan untuk menutupi kekurangan sosialmu yang sangat membuat kami menggelengkan kepala. Dan setelah kamu itu menyelesaikan kelasmu, kamu itu harusnya langsung kembali ke Ehrenfest. Kita akan kembali ke Royal Academy lagi setelah turnamen antar kadipaten nanti. Kamu itu benar-benar melampaui harapan kita. Aku terkesan kamu bisa terlibat begitu banyak masalah dalam waktu yang sangat singkat, bahkan musim bersosialisasi saja itu belum dimulai. Sylvester di sini tuh benar-benar ingin lari dari kenyataan ya. Roseman yang khawatir dia akan dipoi lagi, dia pun langsung mengalihkan topik. Roseman ingin segera mendiskusikan masalah bisnis dengan Benno dan Gustav. Roseman menawari pangeran jepit rambut yang akan dipakai Eglantine nanti karena Eglantine bisa menjadi sosok yang sempurna sebagai artis untuk mengiklankan jepit rambutnya. Tapi Sylvester di sini masih memarahi Roseman, harusnya semua penjualan itu harus melibatkan konferensi Archduke. Kalau begitu, apakah aku di sini harus menolak? Aku di sini marah karena kita itu tak mungkin bisa menolak permintaan dari keluarga kerajaan. Kita di sini tak punya pilihan lagi, selain memanfaatkan apa yang ada untuk kepentingan kadipaten. Ditambah, ketika kandidat Klassenburg ini mau memakai jepit rambutnya Ehrenfest, itu akan menjadi pemasaran yang sangat berharga. Kalau gitu, gimana kalau kita sekalian cetak cinta asmara antara mereka, sekalian menyebarkan percetakan? Roseman, apakah kamu berniat untuk mendukung pangeran kedua? Tidak, aku itu berpihak kepada Eglantine sama. Sepertinya aku bisa menulis cerita laris tentang dia terlepas dari pangeran mana yang akan dia pilih. Dalam bayangan Roseman, Eglantine sudah menjadi artisnya yang untuk mengiklankan semua produknya Ehrenfest. Dia udah cantik, elegan, pokoknya sempurna sebagai bangsawan. Jadi semuanya pasti akan terpikat ketika Eglantine terlibat. Keputusanmu saat ini tidaklah salah. Apabila apa yang kamu katakan itu benar, maka raja berikutnya itu memang tergantung kepada Klassenburg. Tidak salah berpihak kepada Eglantine daripada salah satu pangeran. Tapi keputusan di akhir tetap di Aup Ehrenfest. Sylvester sebenarnya masih ingin berdiskusi masalah politik, tetapi Roseman di sini itu mengarahkannya kepada diskusi masalah bisnisnya. Interogasinya sementara cukup ini dulu. Dan video selanjutnya akan menjadi episode terakhir untuk volume kedua. Dan akan dilanjut part keempat volume ketiga.